Apa yang Anda lakukan jika mengalami kesulitan atau sedang menghadapi problem? Banyak orang mencoba untuk langsung mencari solusinya. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Gagal lagi, dan frustrasi. Kalau kita menghadapi persoalan, mungkin ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah, coba kita duduk dan memetakan persoalannya dulu. Memahami persoalan yang kita hadapi ini apa. Seringkali kalau kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya Anda mengalami kesulitan memasang perangkat elektronik, misalnya pasang router untuk wifi sendiri di rumah, nggak ngerti gimana caranya, gampang. Lihat instructionnya, lihat petunjuknya. Ada mau pasang wifi extender, demikian juga petunjuknya. Google itu guru mahal luar biasa untuk hal seperti itu. So something technical nampaknya tidak terlalu sulit, tetapi problem kehidupan ini yang kadang-kadang tidak mudah. Maka baik kalau kita menghadapi persoalan, duduk dulu, petakan persoalannya, lihat kemungkinan-kemungkinan yang Anda bisa temukan. Jadi pahami persoalannya. Kedua adalah find solution, make the plan. Jadi buatlah rencana. Kalau perlu tanyakan kepada orang-orang yang mungkin Anda percaya untuk memberikan pertimbangan yang baik. Ask your parents, ask your friends, dan kemudian kumpulkan semuanya dan buat plan yang jelas. Dan yang paling penting setelah itu adalah eksekusi dong. Lakukan apa yang Anda rencanakan. Jangan hanya duduk termenung, nangis, meratap, atau hanya talking. Dah cukup hanya jadi NATO. No action, talk only, talk a lot, hanya cuma berkeluh kesah sini situ, tidak ada action. Anda harus bergerak. Dan yang berikutnya adalah tentu evaluasilah. Lihat kembali ke belakang bagaimana Anda membuatnya menjadi lebih baik lagi. Jadi perlulah kita memperbaiki apa yang mungkin kita lihat dia sudah berjalan tapi nampaknya belum maksimal. Mungkin ada hal yang masih kurang. Sama seperti kalau kita menjadi pengajar, kita juga melihat sepanjang semester ini kita melewati dengan daring. Mungkin ada hal yang belum maksimal yang kita buat. Sehingga kita bisa mengevaluasi diri dan sistem kita bersama. Sehingga para murid dapat kita layani dengan lebih baik. Demikian juga anak semakara, kalau hasil semester ini agak jelek, ya mungkin kamu kurang gigih, kamu kurang giat belajar, kamu kurang bertanggung jawab. Jadi bisa memperbaiki diri juga. Dan kemungkinan yang lain adalah kalau kita sudah mencoba segala macam cara dengan sebaik-baiknya, dengan melalui planning dan juga sudah evaluasi, mungkin kita harus redirection. Mungkin Anda harus menemukan solusi yang lain pula, dengan cara yang berbeda, dengan kreativitas yang berbeda. Sama seperti dalam Injil Lukas hari ini, seorang yang lumpuh, yang terbaring di tempat tidur dibawa oleh sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Dan ketika mereka sampai ke rumah di mana Yesus berada, rumah itu penuh sekali dengan orang. Mereka tidak bisa masuk. Bagaimana caranya sampai pada Yesus? Ini betul-betul kreatif. Mereka membawanya naik ke atas rumah dan kemudian dari sana mereka menurunkannya. What a solution. Luar biasa, kreatif banget. Dan mereka berhasil. Dan ini yang penting. Kita juga kadang-kadang mengalami benturan. Jangan menyerah. Never give up. Terus berusaha. Dan kehadiran orang lain pun sangat penting untuk menolong kita. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Jangan berjuang seorang diri. Kalau Anda gagal, jangan juga putus asa. Selalu ada jalan. Di mana ada keinginan, di sana ada solusi. Maka mari kita mohon semoga Tuhan juga menguatkan hati kita dan selalu juga mengirimkan orang-orang yang baik yang akan menolong kita dalam situasi hidup kita yang berat. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman hari ini dan semoga kami belajar kalau kami juga mengalami banyak tantangan dalam hidup ini, kami jangan mudah menyerah. Tapi kami dengan memohon kebijaksanaan-Mu dan juga meminta pertimbangan dari orang-orang yang kami cintai yang bijaksana pula, kami dapat menemukan juga solusi yang terbaik untuk setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, keluarga besar Semakara, dan juga pendengar renungan pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.